Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya, bagi para mahasiswa. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 dengan saya Budi Adipratama, kembali lagi, di mana pertemuan 10 ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu, di mana minggu lalu saya sudah mulai mem-briefing teman-teman, betul ya, tentang proyek akhirnya dari teman-teman untuk, project multimedia, ya. Nah, eee, habis itu kita akan mulai, mengulas kira-kira apaan aja sih yang mungkin bisa kita mulai, di project seperti ini. Nah, makanya bahasan untuk yang hari ini, untuk pertemuan kali ini adalah saya akan mencoba mengulas yang namanya aplikasi multimedia edutainment, ya. Aplikasi multimedia edutainment ini adalah salah satu dari topik ya, tema yang teman-teman bisa ambil untuk tugasnya teman-teman, untuk yang UAS, ya. Kayak apa? Nah, kita lihat di pertemuan hari ini. Oke, nah teman-teman, saya usahakan untuk materi yang saya bawakan ini bisa singkat tapi padat ya, berhubung kalau saya takutnya terlalu jauh membahasnya nanti lumayan ya, akan makin banyak, makin panjang lebar, sehingga nanti lumayan juga tuh ya video yang akan kita buat. Saya coba sedemikian rupa bisa singkat tapi jelas, gitu ya. Oke, mari kita mulai. So, topik hari ini teman-teman akan lihat, pertama adalah pengenalan media pembelajaran itu seperti apa, ya. Kedua adalah pentingnya media pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, ya itu fungsinya untuk apa sih? Nanti teman-teman akan bisa melihat gitu loh. Jadi ibaratnya media pembelajaran itu digunakan bukan hanya di sekolah aja, sekolah atau di universitas gitu atau di kampus, dalam kesehariannya teman-teman kelak, ketika kalian akan bekerja ya, mau di bidang apapun pasti teman-teman nanti akan ketemu dengan yang namanya harus melakukan presentasi, ya. Kalau Anda sebagai, software developer gitu ya, Anda bertemu dengan klien, kalian harus bisa mempresentasikan project yang teman-teman buat, gitu ya. Nah, tentunya, media pembelajaran ini atau dengan menggunakan sebuah media, ya salah satunya presentasi itu harus dikemas supaya ini bisa menarik gitu loh untuk si si orang yang akan mendengarkan, topik kalian gitu loh. Ya, sehingga dibutuhkan media pembelajaran di sini supaya orang lebih paham bahwa, "Oh, oke, ini toh yang dimaksudkan dengan yang dibicarakan oleh si A," ya dalam sebuah, meeting gitu kan. Akan lebih baik kita membangun interaksi kepada si klien supaya si klien itu bisa paham. Semakin si klien itu bisa paham, semakin ia akan tertarik dengan produk yang kita buat. So, jangan pernah membatasi teman-teman yang namanya media pembelajaran itu cuma segitu aja, no. Tapi media pembelajaran ini jatuhnya adalah untuk mentransfer sebuah nilai ya ke siapa? Ke klien atau orang yang akan kalian tunjukkan produk yang kalian buat. Oke? Nah, Nah, yang ketiga untuk hari ini teman-teman akan lihat jenis-jenis dari media pembelajaran, ya. Kita akan klasifikasikan, saya akan kasih lihat satu persatu, ya. Keempat, saya akan bahas juga, yaitu adalah materi untuk praktikum untuk di pertemuan ke-10 untuk nanti yang Jumat kita ngapain, ya. Ya hanya sekilas saja, ya. Yang kelima, nanti pembahasan project ini karena masih PowerPoint, ini bisa kita laksanakan di akhir pakai Classroom atau tanya-tanya jawab diskusi, ya. Nah, itu kurang lebih topik yang teman-teman akan dapatkan sama saya hari ini. Oke? Oke, nah, kita mulai ya. Jadi media pembelajaran ini seperti yang saya sudah sempat bahas di pertemuan-pertemuan awal itu adalah, dari kata medium ya, atau jamaknya media, itu jatuhnya adalah satu alat atau sebuah tools yang digunakan untuk mengkomunikasikan ya, sebuah pesan. Ke siapa? Ke orang yang akan kalian transfer gitu, knowledge-nya, itu ya, pesannya, gitu ya. Jadi ibaratnya, media pembelajaran ini digunakan sebagai salah satu sarana atau tools yang membantu untuk bisa berjalannya sebuah proses transfer pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain, gitu ya. Apakah itu satu-satunya cara? Tidak, ya. Harus wajib pakai media pelajaran? Tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ketika melakukan transfer knowledge, kita harus atau jika ada media pembelajaran yang digunakan, artinya kita ada senjata tambahan yang bisa kita pakai pada saat kita mempresentasikan sesuatu. Coba kalian bayangkan ketika kalian ada di sebuah meeting gitu ya, kalian hadir di situ, lalu tanpa persiapan teman-teman hanya sebatas datang, lalu hanya tatap muka saja sama orang-orang yang hadir di meeting tersebut, lalu Anda hanya berbicara
di depan orang-orang tersebut tanpa ada kejelasan media dan lain-lain. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang akan selalu fokus ke teman-teman tanpa bisa melihat gambaran jelasnya seperti apa sih yang kalian mau jelaskan di proyek kalian. Ya, so intinya media pembelajaran itu sangat penting karena apa? Ini menjadi senjata tambahan teman-teman untuk menarik perhatian lebih baik terhadap orang yang kalian akan jelaskan, gitu ya. Banyak Pak, bentuknya banyak. PowerPoint apakah salah satu bentuk dari media pembelajaran? PowerPoint salah satunya, ya. Tapi di mata kuliah ini kan nggak mungkin kan kalian harus buat PowerPoint, no. Yang namanya juga pemrograman multimedia, apa yang kalian buat masuk pakai PowerPoint? Nggak mungkin, ya. Untuk hal tersebut kita akan pakai Unity sebagai media platformnya, gitu. Oke, paham ya? Sip. Nah, media pembelajaran dewasa ini, kalau misalnya dalam ininya ya, sejarahnya, itu sudah banyak tools yang dipakai, aplikasi kah, bentuk secara narasi kah. Nah, ini terdiri seperti ini, yang ada di depan, saya nggak jelasin satu-satu ya. Sebenarnya teman-teman juga udah paham sebenarnya ya. Ini ada simbolik, ikonik, dan enaktif, gitu ya. Ikonik itu berupa icon, simbolik itu simbolik saja, sama enaktif bisa langsung diterapkan, gitu ya. Nah, nggak terbatas sama ini semua, ya. Dewasa ini ada banyak sekali perkembangan di bidang teknologi yang bisa diterapkan untuk media pembelajaran. Nggak cuma di sini. Ini kan hanya sebatas pengetahuan aja, ya. Simbol verbal, melalui suara, visual, recording, statis, film gerak, ya. Ini salah satu dasar-dasar komponen yang dipakai untuk media, gitu ya. Apakah boleh salah satu aja Pak? Boleh. Gabungan boleh Kak? Boleh, sangat boleh. Jatuhnya adalah multimedia gitu kan ya kalau gabungan. Kalau misalnya cuma sendirian berarti jatuhnya media aja. Multimedia. Nah, kenapa multimedia itu sangat diperlukan? Karena satu, ya, banyak orang, ya kalau di sini contohnya adalah trainer atau pengajar ya. Kalau saya bilang seorang public speaker, ya, atau orang public figure atau orang yang membawakan sebuah pesan di sebuah meeting atau di sebuah acara itu kadang-kadang kurang komunikatif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, gitu ya. Ketika dia hanya terus berbicara di depan, hanya ngomong aja, tentunya kadang-kadang suka bosen ketika orang melihat. Tentunya harus ada tambahan hal secara khusus yang bisa melihat bahwa oh yang diomongin ini tentang ini tuh, gitu loh, ya. Kedua adalah adanya perbedaan daya tangkap para siswa atau di sini pesertanya, gitu ya. Iya dong, satu orang dengan satu yang lain itu mungkin kemampuan untuk menyerap, daya serapnya itu beda. Yang tiga adalah jumlah peserta yang besar atau di sini siswa yang besar, ya sehingga setidaknya kalau seandainya, nah orang-orang kan beda-beda tuh ya pesertanya ya, ada yang bisa mendengarkan, ada yang lebih senang membaca gambar gitu kan, ada yang lebih senang melihat gitu kan. Nah kalau dengan tambahan multimedia artinya adalah ke seluruh orang yang di sini setidaknya bisa tersampaikan. Untuk orang yang suka mendengarkan dia cukup mendengarkan pengajarnya aja. Tapi orang yang suka untuk gambar dia lebih senang ngeliatin slide-nya daripada orangnya, gitu kan. Sehingga model proses pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari media pembelajaran, ya. Silakan bisa dibaca sendiri. Saya akan jelaskan secara intinya. Intinya apa dari sebuah fungsi media pembelajaran ini? Agar ya pesan yang kita sampaikan itu bisa jelas sampai ke orang yang kita ingin sampaikan, gitu ya. Pesan yang kita ingin bawakan tentang produk yang kita kembangkan itu bisa sampai ke orang yang mendengarkan, sehingga mereka paham bahwa oh Pak Budi Arif Hitama dengan produk augmented reality yang dia buat gitu ya, ternyata dia ini produk ini bisa ini gitu loh, dan itu bisa tersampaikan secara visual, suara, dan gambar gitu kan, sehingga mereka bisa tahu gitu kan. Nah yang kedua adalah mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, saya tidak perlu lama-lama ngobrol di depan kalian untuk menjelaskan sebuah produk. Kayak misalnya, Pak, jadi produk yang saya buat nih augmented reality tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis nanti ngebuat menu dulu. Nah, orang-orang udah ngebayangin kayak gimana itu bentuknya, gitu kan?
Tapi kalau seandainya gini Pak, langsung kita lihat video yang satu ini untuk melihat aplikasi yang saya buat. Setel up video dan tanpa harus menjelaskan. Ya. Dan yang paling penting memang di sini yang ketiga ya saya garis bawahi adalah menimbulkan gairah dalam belajar atau interaksi. Ya, saya tahu bahwa teman-teman ketika nggak cuma teman-teman aja, saya pun juga ya, walaupun saya dosen, tapi jatuhnya kadang-kadang kalau saya ikut seminar dan lain-lain, kalau tanpa ada interaksi, ya dalam arti interaksi hanya ngomong aja ya, nggak ada yang nanya, bosen gitu ya. Nah, untuk inilah kita pakai. Makanya saya sebenarnya kalau ngajar kan nggak terlalu lama ya, mungkin cuma 30 menit, paling cepat, paling lama itu bisa 1 jam aja. Sisanya apa? Saya berikan waktu untuk teman-teman diskusi. Ini kayak sebenarnya kayak sekarang nih, saya ngasih sebuah materi, teman-teman nonton di YouTube, gitu ya, contohnya. Habis dari itu saya selalu kasih kesempatan untuk teman-teman diskusi. Silakan gunakan untuk proses diskusi itu, gitu loh. Sama ini saya nggak ngedapetin nih. Ada beberapa yang suka nanya di classroom itu, which is good. Itu yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Kalau ada yang nanya, saya jawab gitu loh ya. Kan nggak terbatas sama waktu itu, ya kan? Nggak nggak terbatas sama hari. Kapanpun kalian nanya di forum, saya akan jawab gitu loh. So ibaratnya gunakan, manfaatkan dalam keadaan yang saat terbatas seperti ini gitu loh. Ya, saat ini memang kita lagi terbatas gitu kan, kita nggak bisa ketemu gitu kan, betul ya. Nah, untuk mengakali itu ya jatuhnya ya pakai forum aja gitu loh. Kenapa kalian nggak pakai forumnya, itu kan aneh ya menurut saya ya. Silakan. Kecuali kalau memang udah jelas banget ya, which is saya meragukan diri saya sendiri nih. 100% saya bisa membuat semua orang yang mendengarkan saya paham, nggak ya, nggak ada yang kayak gitu. Dosen manapun tidak ada yang kayak gitu ya. Saya yakin sekali bahwa ketika satu dosen membawakan satu materi mungkin cuma 50% yang bisa nangkep. Sisanya masih banyak pertanyaan. Tapi yang saya lihat yang biasanya itu satu enggan untuk bertanya, kedua mungkin sungkan gitu ya. Padahal tinggal nanya aja gitu ya. Mau waktu kemarin masih tatap muka enak tuh ya, silakan bisa ditanya, tapi kayaknya mungkin sungkan. Nah ini sekarang sudah disediakan lewat forum, silakan dipakai forumnya gitu loh. Kayak pakai Classroom ya kalau saya ya, silakan tanya-tanya di situ. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah memungkinkan anak belajar mandiri, betul. Makanya konsep pembelajaran multimedia ini untuk pembelajaran education ini, ya aplikasi yang kalau seandainya kalian mau ngembangin itu untuk itu sebenarnya. Konsepnya adalah bahwa aplikasi yang kalian buat ini harus bisa mentransfer sebuah pengetahuan ke orang yang memakai aplikasi. Ya, dah memberikan rangsangan yang sama lah ya. Ini udah tadi ya, kontribusinya dari media pembelajaran itu apa sih dampaknya yang dia akan timbulkan ketika orang-orang pakai ini. Ini ada nih 1 sampai 8 silahkan dibaca ya. Ya. Saya nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi intinya adalah, saya ambil core-nya adalah pembelajaran bisa tercapai. Gitu ya. Proses knowledge bisa tercapai atau bisa transfer ke orang yang ingin kasih informasi tersebut ya. Ya kalau di sekolah ya berarti bisa siswa, kalau di kampus bisa mahasiswa, kalau di project klien gitu loh ya. Dengan bantuan media pembelajaran gitu ya. Itu sih sebenarnya. Ya. Oke, nah yang berikutnya adalah jenis kelompok media. Nah teman-teman juga ini juga nggak sulit ya, mau kalian orang IT lah ya, mau satu-satu dijelasin, waduh kacau itu kalau kayak gitu ya. Untuk apa kalian kuliah kalau masih dijelasin kayak gini? Enggak ya. Intinya gini, ya ini 1 sampai 9. Ini adalah jenis-jenis kelompok-kelompok media yang bisa diklasifikasikan. Ya. Ada audio, ada cetak, ada audio plus cetak, ada proyek visual diam dengan audio, visual gerak dan audio, benda dan komputer. Nah yang sebelah kanannya itu apa? Itu media instruksionalnya, alat yang bisa dipakai dalam penyampaian yang kelompok medianya Santimatu. Saya ambil dua contoh deh. Audio contohnya. Audio itu kelompok medianya. Media instruksionalnya apa? Ya bisa pakai pita audio. Pita audio itu nama dasarnya itu dulu ya, zaman dulu namanya pita audio. Tapi kalau sekarang tuh file audio, pakai suara. Kalau misalnya kalian nggak tahu pernah ikut nggak acara-acara kayak di WhatsApp gitu, WhatsApp group gitu kayak konsultasi online apa gitu ya, ketika masuk dia pakai voice note, clear, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya, cuman tinggal mendengarkan orang yang ingin disampaikan si pembicara itu, klik langsung selamat pagi, bla 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 bla. Paham ya? Yang proyeknya kalian yang nomor 9 itu komputer. Ya, kelompok medianya komputer. Komputer ini jangan dibatasi hanya komputer yang sifatnya PC desktop atau laptop, tidak. Komputer dewasa ini bisa segalanya. Gawai juga bisa. Tahu gawai ya? Gadget
ya, itu bisa masuk, ya. Media instruksionalnya apa? Media berbasis komputer, ya aplikasi. Kalau misalnya di Android ya APK filenya gitu ya. Belum ini baca aja tahu lah ini ya. Kalau nggak tahu kelewatan. Kalau nggak tahu tanya. Kalau nggak tanya salah kalian ya. Itu aja. Oke, yang berikutnya adalah ini jenis-jenis media pembelajaran lagi. Jadi dikategorikan dengan beberapa bagian ya. Yang pertama adalah media pembelajaran berupa alat peraga ya seperti bangun datar, luas daerah datar, volume bangun ruang gitu ya. Bisa. Sebenarnya kalau ini diterapin di aplikasi mobile bisa aja sih ya, menghitung rumus, menghitung luas bangunan gitu. Terus ada volume apa masukin ininya, masukin apanya? Luasnya, masukin lebarnya, terus nanti ada hasilnya. Itu kayak gitu loh ya aplikasi pembelajaran. Media pembelajaran berupa media display, ya chart, grafik, poster, ya. Nah, kalian yang saya sangat harapkan sekali ya, dan wajibkan untuk tugas itu yang C, ya. Media pembelajaran berupa komputer. Ya, iyalah, masa bukan yang ini kalau enggak untuk apa gunanya mata kuliah pemrograman multimedia ya. Yang C. Oke? Akur ya? Akur. Oke, nah ini kita akan masuk ke konsep dari media grafis itu sendiri. Dari udah agak masuk ke project nih ya. Kira-kira apa sih yang harus kalian tekankan di sini? Ada 4 ya prinsip media grafis. Satu adalah simplicity, sederhana. Kedua adalah unity, kesatuannya. Ketiga emphasis, penekanan. Sama yang keempat adalah balance, keseimbangan. Apa itu semuanya? Kita lihat satu-satu. Ya, gaya ini ya prinsip. Oke, yang dimaksud dengan simplicity adalah kesederhanaan. Intinya apa? Aplikasi yang kalian kembangkan itu tidak boleh banyak informasinya. Ya, ibaratnya satu halaman gawai gadget gitu ya, yang kalian pakai itu isinya teks semuanya, satu halaman penuh. No, that's not how you do it. Keep it simple. Contoh, ketika kalian ingin menjelaskan sebuah gambar gajah, ketika itu ada gajah, diklik, jelaskan. Ada dua metode, bisa pakai audio, ada pakai suara, atau pakai teks. Tapi balik lagi teksnya hati-hati, teksnya jangan sampai teks yang memenuhi seluruh layar gitu kan. Arti ya maksud saya ya. Ya. Dua, mudah dibaca dan dimengerti. That's right. Jangan ngalor ngidul. Lihat segmen pasarnya. Ini aplikasi buat siapa? Buat anak kecil atau orang dewasa? Untuk anak kecil ya pakailah bahasa untuk anak kecil. Untuk orang dewasa boleh pakai formal baku. Jangan sampai kebalik. Untuk anak kecil pakai bahasa baku. Ya anak kecilnya itu akan bosan. Ya. Tiga adalah hanya menggunakan kata-kata kunci, that's right, ya, memakai huruf biasa. Ya. Nah, yang kedua adalah kesatuan, isinya merupakan satu pengertian yang utuh. Ya, bagian-bagian tidak terpisah-pisah digunakan tanda panah, garis atau warna. Unity itu adalah kesatuan. Tadi ada gajah gitu ya, ada ngejelasin gajah tapi partnya beda-beda gitu. Ada satu apa kotak itu ngejelasin gajah adalah terus tiba-tiba apa dia harus ngeklik yang lainnya lagi untuk meneruskan kata-katanya lagi. Itu nggak satu kesatuan. Ya, panjang, makanya jangan panjang. Kalau panjang ya disingkat gitu loh, ya. Intinya adalah sampai bahwa si gajah ini adalah hewan ya yang berukuran besar, yang punya belalai ya, yang ada apa lagi? Mamalia ya, mamalia ya. Ya mamalia, saya beranak ya. Bisa memiliki keturunan anak, ya kan? Udah simpel gitu aja, nggak perlu sampai wah sejarah riwayatnya dari generasi sekian nggak perlu, ya. Nah. Oke, yang ketiga adalah emphasis penekanan. Bagian-bagian yang penting ditampilkan berbeda dengan yang lainnya, ya kontras, ya. Gajahnya judulnya besar, isinya agak kecil, gitu kan? Standar lah ya, standar. Balance, formal sama informal, kesimpulan. Nanti akan lihat nih dia, ya. Ini sebuah diibaratkan kalau yang kiri ya, di kiri ini untuk layar gitu ya. Layarnya harus balance gitu kan. Ada satu layar seperti yang di depan ini gitu ya. Ini katakanlah nama aplikasinya karena Hewanopedia gitu kan ya. Terus ini adalah menu gitu kan. Terus apa. Jadi seimbang gitu ya. Jangan sampai di sini judulnya, di sini menunya, di sini exitnya. Nah, itu nggak seimbang artinya. Ini yang dibutuhkan keseimbangan itu harus pas. Ukurannya, tempatnya, skalanya, ya pas. Nah, kalau yang kanan ini apa? Keseimbangan dalam apa? Keseimbangan dalam hierarki. Ya, kalau ini katakanlah web, contoh ya web, tapi kita nggak pakai web ya ini. Web ini ya buka jatuhnya. Kalau ini bukan web, ini aplikasi. Katakanlah untuk pengenalan abjad A sampai Z, kan nggak mungkin
dari A ke C kan, harus A, B, C. Gabungin juga dari A terus ke F, ya kan? Harus sequence, terurut, balance, right? Nah, media berbasiskan komputer ini adalah ini yang bisa dilakukan praktek dalam latihan, dalam aplikasinya ya, kalau mau ya, biasa. Jadi, ibaratnya kalian kasih apa pengetahuan dulu, terus nanti habis itu ada kuisnya, permainannya nih kan, praktek dan latihan, tutorial, permainan, games kecil-kecilan, kuis-kuisan, pertanyaan boleh. Ya, simulasi udah pasti. Kalau augmented reality aplikasinya otomatis langsung ke simulasi dia. Ya, penemuan, pemecahan masalah, boleh, boleh banget itu. Ya. Oke, nah persoalan apa yang sebenarnya kita harus kadang juga bisa apa ya berpikir sebelum kita lanjutkan untuk membuat aplikasi. Satu adalah ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang wah, kita harus juga bisa melihat bahwa apa perangkatnya murah atau enggak, gitu ya. Contoh gini, saya ngambil case-nya augmented reality aja contohnya ya, karena memang saya suka di bidang itu. Augmented reality ada beberapa aplikasi yang nggak bisa dijalankan di ponsel-ponsel tertentu. Ya, harus spesifik ponsel yang ini yang bisa dijalankan. Kalau misalnya nggak pakai ini, nggak jalan aplikasinya. So, sebesar apapun ide yang kita mau tinggi, boleh. Ide itu bisa selangit, boleh, nggak masalah. Cuma, teman-teman harus juga bisa lihat kemampuannya dari orang yang nanti akan gunain. Ini ada nggak sih pasarnya yang akan pakai gitu? Kalau nggak ada ya, oh ya jangan dulu, kita sesuaikan dulu dengan kemampuan zamannya, gitu kan ya. Alat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan. Kan? Yang kedua adalah teknologi yang sangat cepat berubah, sangat memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan ketinggalan zaman. Betul sekali. Ya, jadi itu harus dipikirin juga. Tapi kalau untuk media pembelajaran sih harusnya sih nggak terlalu ya. Tapi kalau sifatnya teknologi-teknologi yang terbaru, tuh kayak AR, VR itu cepat pergantian gadgetnya itu juga cepat karena apa dia menyesuaikan dengan hardware-nya. Yang kalian ini sekarang ya kalian download aplikasi AR itu di Google Play Store gitu ya. Kalian jalanin di Android yang Marshmallow yang awal-awal itu ya bakal jalan itu. Serius udah RAM-nya nggak kuat gitu kan. Oke, ini saya kasih contoh untuk aplikasi yang teman-teman bisa buat untuk di aplikasi multimedia atau edukasi nih. Contohnya aplikasi pengenalan alat transportasi gitu ya. Nah, kan lucu kan ya. Ini ada transportasi darat, udara, laut. Nanti kalau diklik nanti ada penjelasannya gitu. Apa-apa-apanya. Gitu kan ya. Nah, ini aplikasi pengenalan tabel periodik. Itu loh keren juga gitu kan. Kalian bisa aja ID-nya kayak gini, nanti kalau diklik itu nanti ada keluar apa pengenalannya ini apa. Itu kan top dah. Ini aplikasi belajar bahasa asing, teman-teman sebenarnya juga udah pernah lihat ya, sering banyak ya, boleh ya. Nah, tapi intinya adalah kalian boleh boleh mereplikasi, ya, tapi bukan memplagiasi. Beda ya, mereplikasi dan dimodifikasi itu jadi hal sesuatu yang baru. Tapi kalau mengambil plek-plekan itu baru plagiasi. That's not yang nggak boleh dibuat, ya. Ya, marble warna, udah ya, ini aplikasi-aplikasi bocah-bocah gitu, untuk anak-anak kecil gitu kan. Oke, nah ini yang saya akan sampaikan berikutnya itu tadi materi ya, materi yang hari ini. Ini yang untuk yang apa materi praktikum ke-10. Ini hanya sebatas ibaratnya yang kalian akan lakukan di pertemuan berikutnya itu adalah satu mengenal kumpulan objek user interface, rekayasa kanvas, aplikasi pembelajaran mengenal hewan. Kita akan seperti ini pakai saya rasa untuk tahapan sekarang nih teman-teman udah selesai instalasi Unity ya, udah bisa ya. Harusnya udah, kalau nggak laporan akhirnya teman-teman gimana kalian buat ya harusnya udah ada. Nanti buat kayak gini kanvas ya kita mainin komponen objek yang terlibat di sini kita pakai mainin kanvas nih ya. Ini contohnya adalah kita akan coba suara juga ada macan, ada suara nanti bentuknya kayak gini nih. Jadi ibaratnya di sini ada judulnya macan, ini enggak, ini ada gambar macan, diklik macannya nanti ada keterangannya ya. Lalu kalau diklik sini suara, terus ada suara aumannya, wow, nah gitu loh. Ini sederhana banget ya masih ya, sederhana banget tuh. Kan klik macan adalah terus nanti suaranya ada. Gitu. Oke, itu yang akan kita bahas di praktek di hari Jumat nanti. Oke, oke ya. Nah, sekali lagi, balik lagi saya selalu bilang, kalau memang ada pertanyaan silakan. Saya buka kelas diskusi itu di Classroom. Silakan manfaatkan itu. Di YouTube juga boleh, boleh. YouTube-nya juga aman. YouTube-nya itu saya kasih linknya tuh bukan untuk semua orang.
Jadi kalian kalau misalnya kalian nggak dikasih linknya ke saya nggak ngasih linknya ke kalian, kalian nggak bisa akses. Kalian buka pakai coba deh teman kalian yang nggak tahu linknya, buka channel saya Budi Arif Utama, diklik nggak ada itu videonya. Kecuali kalau dari kalian kasih link, lu buka deh pakai link itu ya itu salah kalian ya. Gitu. Itu boleh nanya di YouTube juga. Nah, saya pakai juga di YouTube itu untuk absensi. Pastikan kalian absen di situ. Nggak absen di situ pada waktu berjalannya perkuliahan yang semestinya dari katakanlah nyari Senin ya dari 7.45 sampai 9.25 nggak absen, ya nggak saya absenin. Lah ya gimana gitu kan? Udah dikasih kemudahan nggak kalian nggak pakai, ya salah kalian gitu ya. Ya ini konsekuensi walaupun memang wah ini kan kita kan lagi wabah ya benar lagi wabah tapi balik lagi ya proses pembelajaran itu harus tetap berjalan kehidupan kalian tetap harus berjalan gitu ya jangan sampai oh ini karena itu alasan no ya itu alasan kita harus tetap kuat gitu ya kita harus tetap uh, punya keyakinan bahwa wabah ini pasti insya Allah bisa terlewati ketika wabah ini udah terlewati di manakah kalian ya itu pertanyaan untuk kalian ya di manakah kalian apakah kalian akan tetap hanya rebahan aja kah gitu apakah kalian malah bisa memanfaatkan situasi ini kah gitu kan itu kembali lagi ke semuanya teman-teman bukan ke saya gitu ya kalau saya mah tetap melaksanakan apa yang saya bisa laksanakan Tridharma tetap saya jalankan dosen-dosen alhamdulillah di Prodi TI di kita luar biasa malah malah ibaratnya dampak dari COVID ini di dalam pekerjaan kami ya itu tidak terasa sama sekali ya karena semuanya bisa beralih lewat daring gitu ya penelitian pengabdian kami itu masih tetap berjalan sekarang pertanyaannya ke kalian kalian gimana apakah kalian akan ngikutin arus ya kayak ibaratnya kayak kaleng yang ditaruh di apa di lautan terus ngambar ngalir gitu atau kalian akan jadi batu di situ ya kan nah yang melawan arus itu semuanya dikembalikan kepada teman-teman oke nah cukup ya untuk hari ini jadi pertanyaan-pertanyaan silakan bisa diajukan lewat lewat apa YouTube sama Classroom yang tadi bilang ya untuk hari ini saya rasa cukup terima kasih sudah bisa hadir dan menyempatkan waktunya teman-teman untuk menonton video saya materi saya hari ini cukup terima kasih saya tutup perkuliahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh